Oke, berjumpa kembali di serial Thinkers for Architecture yang merupakan seri kedua dari rangkaian seri pemikir bagi arsitektur. Jika di seri pertama bicara tentang Martin Heidegger, di seri kedua ini kita bicara Jean Baudrillard. Kita fokus mungkin pada pemikiran hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Mari kita mulai mengulas pemikiran Baudrillard ini terkait mungkin nanti di bagian akhir terkait sedikit tentang arsitektur. Kalau ilustrasinya mungkin kita bisa kita bisa mengacu pada dialog antara Morpheus dengan Neo, yaitu ketika Morpheus memberikan pilihan kepada Neo untuk memilih apakah pil biru atau pil merah. Morpheus mengatakan, "You take the blue pill, the story ends." Kenapa? Karena pil biru merupakan metafor dari hiperrealitas. The blue pill represents the choice to remain in hyperrealita. Kembali ke dialog. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Ketika Neo memilih pil merah, you stay in the wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Ini merupakan metafor dari represent the choice to see reality for what it is. Apa itu realita, apa itu hiperrealita? Kita coba bongkar perlahan di materi ini. Jean Baudrillard merupakan filsuf Prancis, lahir di Reims tahun 1929 dan meninggal di 2007. Terkenal dengan teori hiperrealitas yang menjadi bahasan kali ini, yang menggambarkan kondisi di mana realitas menjadi tidak dapat dibedakan dari simulasi. Kalau kita jejerkan tulisan-tulisan buku dari Baudrillard, terlihat bahwa dia menulis pada masa 60-an akhir menjelang 80. Jadi 60-an akhir sehingga 80. Kalau kita telisik lebih jauh, pada masa itu media massa terkait dengan televisi, kaitan dengan mulai mungkin internet pada saat itu mulai berkembang, sehingga ini yang kemudian mempengaruhi dari pemikiran Baudrillard yang kemudian akan sangat berkembang dan mempengaruhi bidang-bidang filsafat, sosiologi budaya, dan media. Apa itu hiperrealita? Hiperrealitas adalah kondisi di mana realitas menjadi tidak dapat dibedakan dari simulasi. Dalam kondisi ini, simulasi menjadi lebih nyata daripada realita itu sendiri. Hiperrealitas muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan media. Kembali lagi ke jajaran buku, timeline buku yang disampaikan Baudrillard, yaitu akhir 60, 68 sampai di awal 80-an, 83 tadi. Pada masa itu, teknologi memungkinkan kita untuk menciptakan dan mendistribusikan simulasi realitas dengan sangat mudah dan cepat. Konteksnya konteks di tahun 60-an akhir sampai 80-an awal. Saya selalu mempertegas itu supaya gambarannya tidak membleber atau tidak sampai pada masa sekarang yang sangat beda terkait dengan teknologi komunikasi. Baudrillard menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan hiperrealita, antara lain simulacra adalah representasi realita yang tidak didasarkan pada realitas yang sebenarnya, dan simulacrum
adalah simulakar yang telah kehilangan hubungan dengan realitas sebenarnya. Jadi tidak didasarkan pada realita, dan simulacrum lebih lagi bahkan tidak punya hubungan sama sekali dengan realita yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Latar belakangnya seperti tadi saya sampaikan, adanya perkembangan teknologi komunikasi dan media, adanya globalisasi, perkembangan media massa yang luar biasa pada masa itu, dan terutama adalah konsumerisme, sifatnya hedon, sifatnya konsumen yang terus-menerus mencari benda atau kehausan terhadap benda-benda duniawi. Ini yang menjadi latar belakang hiperrealita. Hiperrealita sebenarnya merupakan pengembangan dari teori tanda. Tanda bagi Baudrillard adalah suatu representasi yang tidak didasarkan pada realita yang sebenarnya. Tanda dapat berubah gambar, kata, atau simbol. Tanda dapat digunakan untuk mewakili berbagai hal seperti benda, konsep, dan emosi. Baudrillard kemudian membagi menjadi 3 jenis tanda. Tanda denotatif, tanda konotatif, dan yang terakhir ini yang menjadi penting adalah tanda simulakra. Adalah tanda yang telah kehilangan hubungan dengan realita yang sebenarnya. Ini kemudian muncul seperti digambarkan di sini adalah iklan sampo yang memunculkan model cantik. Oke, kita lanjutkan. Ini tahapannya. Jadi simulakar tahap pertama adalah refleksi dari realitas yang mendalam. Baudrillard mendeskripsikan gambar tersebut menjadi penampilan yang bagus, sehingga representasi sesuai dengan tatanan sakramental, tatanan yang sebenarnya. Pada titik ini, kita akan menerima keaslian tanda tersebut, karena tanda tersebut menyerupai dan merujuk di kehidupan nyata. Tahap kedua, setelah tanda itu menyerupai kehidupan sebenarnya, menutupi. Tahap kedua, menutupi dan mengubah sifat realita yang mendalam. Karena tanda tersebut mengambil penampakan yang berbeda, tidak lagi merupakan salinan persis dari tanda yang kenyataan di lapangan atau kenyataan kehidupan nyata. Baudrillard menyebut distorsi tersebut sebagai urutan kejahatan, realita yang ditutupi topeng. Tahap ketiga, menutupi ketiadaan realita yang mendalam. Baudrillard menambahkan fase ini sebagai urutan ilmu sihir. Jadi sudah masa jahat, gelap, dan segala macam masuk ke ilmu sihir. Berperan pada penampilan tanda yang mengaku mewakili realita. Mengaku mewakili realita. Namun hanya sekedar salinan di mana acuan aslinya sudah tidak dianggap, sudah tidak ada. Tahap terakhir, simulacrum, tanda terakhir ada simulasi di mana tidak ada lagi hubungan dengan kenyataan apapun. Tanda ini adalah simulacrum murni, pure simulacrum. Jadi ada 4 tahap proses perubahan dari tanda yang merupakan pengkopian, merupakan imitasi dari kehidupan nyata, sampai yang benar-benar tercerabut dari kenyataan kehidupan nyata. Ada sedikit gambaran lah dari kaitannya dengan uang, kalau yang di sebelah kiri. Jadi emas sebagai basic reality-nya. Kemudian pada tahap berikutnya, emas sebagai alat tukar, sebagai sebuah benda yang mewakili, menandai kekayaan seseorang, yang kemudian berganti menjadi sebuah katakanlah kwitansi atau tanda sertifikat kepemilikan emas tersebut. Lalu pada tahap ketiga itu berganti menjadi uang. Menjadi uang yang masih ada fisiknya. Tahap keempat benar-benar tercabut. Tidak ada hubungan kredit card dengan kekayaan, dengan kepemilikan emas sebagai tanda sebuah
kepemilikan kita sebagai tanda kemewahan atau kekayaan kita. Jadi kredit card benar-benar tercerabut atau pure simulacrum. Sama juga dengan SpongeBob jika di tahap keempat, pure simulacrum, yang aslinya jauh dari spons yang merupakan makhluk hidup yang ada di laut. Jadi ini gambaran perubahan dari tanda yang sebenarnya merupakan imitasi dari alam, kopian dari kehidupan nyata menjadi sangat berbeda di tahap pure simulacrum. Ini yang terjadi. Kadang kita melihat Big Mac di advertising, di iklan-iklan itu menggiurkan. Tapi ketika dibeli, jauh sekali. Bahkan ketebalannya dan segala macam. Iklan dibuat sedemikian menarik untuk menggugah selera kita. Meskipun pada kenyataannya kemudian berbeda. Gambar di tengah merupakan acara-acara reality show yang merekam kesusahan, kalau di gambar ini, kesusahan di sebuah pulau terpencil, orang terdampar dan segala macam. Kemudian digambarkan kesusahannya, padahal di sekelilingnya tidak seperti itu. Itu kan hanya sepenggal zoom, sebesar kamera, angle kamera. Di bagian terakhir, kaitan dengan media massa pada saat ini, kita sangat susah mendapatkan realita. Apalagi yang muncul di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, apa yang terakhir, thread, segala macam. Gambaran-gambaran yang disampaikan di media sosial terkadang benar-benar tercerabut, benar-benar berbeda dengan realitanya. Terkait dengan ilusi, terkait dengan hiperrealita, saya kemarin mendapatkan satu YouTube channel yang secara menarik mengulas sebuah teori fisika tentang ilusi. Silakan rekan-rekan kalau mau tertarik silakan nonton video yang buat saya sih cukup agak mengganggu dalam pemikiran, karena disampaikan dengan sangat detail, meskipun kita perlu sadar juga bahwa ada beberapa hal yang ditutup-tutupin, tapi penyampaian dari YouTube ini sangat sistematis, sangat ilmiah, nampaknya sangat ilmiah. Tapi kembali lagi, karena kompetensi saya bukan di fisika, mungkin kita bisa sedikit skeptis. Tapi yang ditampilkan di sini benar-benar mencerminkan bahwa ilmu pasti pun sedang mempertanyakan apa itu realita, apa itu ilusi. Oke. Baudrillard berpendapat bahwa hiperrealita memiliki beberapa dampak negatif. Kebingungan mana yang asli, mana yang simulasi, mana yang hiperrealita. Pemahaman ini yang terjadi di masa sekarang. Berita-berita viral apakah benar terjadi di lapangan? Terkadang kita sangat dekat dengan sebuah berita, tapi apakah itu yang terjadi benar di lapangan, di kehidupan nyata? Dampak negatif kedua adalah kehilangan makna. Dalam kondisi hiperrealita, realita menjadi begitu kompleks dan ambigu, sehingga sulit menemukan makna yang sebenarnya, makna yang terkait langsung dengan kehidupan nyata. Dampak negatif ketiga yang dicatat adalah kemunduran kreativitas. Dalam kondisi hiperrealitas, kita menjadi terbiasa dengan simulasi realitas yang sempurna. Hal ini dapat menghambat kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Dampak negatif ketiga yang nanti mungkin bagian akhir kita akan bahas terkait dengan arsitektur. Mari kita lanjutkan. Kritik terhadap hiperrealitas, kurangnya empiris, simplifikasi yang sangat gampang dilakukan Baudrillard, generalisasi berlebihan,
kemudian kurang solutif, hanya menyampaikan keluh kesah, hanya menyampaikan skeptisme. Itu catatan-catatan kritik terhadap hiperrealita. Tapi pada kenyataannya, hiperrealita sebenarnya sebuah pilihan. Hiperrealita memungkinkan kita untuk memilih realita yang kita inginkan. Tadi dibahas bahwa hiperrealita kemudian bisa mendorong kita menjadi cenderung tidak kreatif. Tapi pada saat bersamaan, ambigunya hiperrealita dapat mendorong kita untuk menciptakan realita yang baru yang lebih inovatif. Ini di bagian belakang kita akan bahas terkait dengan arsitektur. Kemudian peningkatan kesadaran. Hiperrealita dapat membantu kita menyadari bahwa realita tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kesadaran terhadap adanya hiperrealita dan realita, adanya simulasi dan kenyataan di media sosial, itu membawa kita sadar bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita nikmatin dari sajian media sosial perlu dipertanyakan, perlu kesadaran diri. Dan kesadaran diri inilah yang menjadi aspek penting. Banyak akademisi dan intelektual masih memandang hiperrealita sebagai alat penting dalam memahami dunia kontemporer. Meskipun perlu dikritisi lebih lanjut, perlu critical thinking yang sangat mendalam di sini. Jujur ketika menyusun materi ini, saya menggunakan dua alat bantu ini, ChatGPT dan BART. Apakah itu berjauhan dengan realita? Yang seharusnya acuannya adalah sebuah jurnal atau sebuah buku. Saya sedang membandingkan hiperrealita yang ada di BART, yang hiperrealita yang ada di ChatGPT dengan apa yang disampaikan oleh Yasaf Amir Piliang di beberapa bukunya. Hiperrealita kebudayaan, salah satu contoh bukunya. Tapi apa yang disampaikan di sini, ini sebuah kenyataan di masa sekarang, sebuah realita di masa sekarang, bahwa AI itu sangat membantu kita dalam memahami sebuah hal yang hiperrealita. Kontradiksi ini yang cukup menarik untuk diuji cobakan. Itu kenapa di materi ini saya sengaja menggunakan dua alat bantu AI ini. Bukan sekedar googling Wikipedia, tapi saya bertanya di kedua alat bantu AI ini. Pertanyaan saya unggah di ChatGPT dan di sisi lain juga saya menggunakan BART yang sama-sama berdialog dengan mesin pintar ini. Ini bisa menjadi bahasan di sisi lain. Oke, kita lanjutkan. Di arsitektur, seperti saya janjikan tadi, Baudrillard mengunggah contohnya adalah Disney World. Atau kalau mau dikontekskan ke Indonesia, ya ada beberapa theme park, salah satunya Jatim Park, itu terkait dengan hiperrealita. Suguhan yang fantastis yang membawa kita ke dunia khayalan. Itu yang dicatat sebagai sebuah contoh hiperrealita dalam kehidupan kita di skala kota, skala kawasan, skala dunia. Lanjut lagi, di perkembangan terakhir terkait dengan metaverse, walaupun sekarang hype dari metaverse itu sedang menurun, yang maju sekarang AI, tapi di sini menjadi pertanyaan minimal di tulisan di jurnal ini, The Media in the Metaverse, Baudrillard Simulacra, is metaverse that begin the apocalypse. Apa yang terjadi di Roblox, apa yang terjadi di metaverse dengan sistem pendidikannya, kemudian menjadi pertanyaan, apakah realita sistem pendidikan yang menggunakan metaverse itu merupakan realita atau sebuah hiperrealita? Bukan hanya sekedar mengidentifikasi realita dan hiperrealita, tapi kembali lagi tadi, kesadaran kita menggunakan sebuah tools. Ini tools yang hiperrealita, sangat berjarak dengan kenyataan,
atau ya tools ini untuk cara kita memahami sebuah kenyataan. Metaverse punya dua sisi mata uang itu. Di satu sisi dia sebuah hiperrealita. Di sisi lain itu membantu kita untuk memahami realita di kehidupan nyata. Karena dengan menggunakan metaverse kita bisa membangun sebuah pemahaman melalui sistem pendidikan yang simulasi, menggunakan simulasi. Di sisi lain, perkembangan AI, Midjourney, kemudian text to image dengan beberapa macam, itu kembali lagi menjadi pertanyaan si Baudrillard. What is true? Apakah itu kebenaran? Kemudian gambar-gambar ini, gambar konteksnya Indonesia. Ada Kedatuan Sriwijaya, ada kios dagang. Ketika masukkan ke Midjourney, di prompt-nya keluarlah ini. Atau sebuah villa yang ada di Bali, di tepian Sungai Ayung, di daerah Ubud. Itu prompt yang disajikan atau yang dimasukkan ke dalam Midjourney. Keluar seperti ini. Menjadi pertanyaan, whereas simulation treat the difference between true and false, the real and imaginary. Itu pertanyaan dari Jean Baudrillard. Dan kembali lagi ke apa yang disajikan Morpheus di depan Neo. Red pill atau blue pill? Apakah kita kembali ke sebuah kenyataan dan selesai? Dengan blue pill-nya, nggak ada ceritanya. Ya, kita sadar bahwa ada hiperrealita dan kita menikmati hiperrealita itu, atau kita menelusuri lebih lanjut dengan menelan pil merah. Terima kasih atas perhatian dan usaha rekan-rekan dalam menonton video ini. Kita akan lanjutkan di pemikiran filsuf lainnya yang terkait dengan Aztec. Sampai jumpa di video berikutnya.